Cerita berawal dari kepulangan seorang ciwi hareudang bernama Ava ke sebuah kota kecil bernama Southport. Sekian lama merantau, Ava bela-belain pulang kampung demi menghadiri acara tunangan bestinya dulu. Selain akan mengenakan cawat anyar, Ava pun mencari setelan terbaik karena ia bakalan bertemu dengan temannya yang super tampon bernama Milo. No! What are you doing at our best friend's engagement party? This dress sucks. Tibalah waktunya Ava mendatangi acara tunangan bestinya yang bernama Danica, si ketua geng riweuh yang paling moncer sewaktu mereka masih duduk di bangku SMA. Lalu Danica berharap di momen bahagianya ini Ava bisa jadian dengan Milo. Karena selain sudah putus dengan pacarnya, Milo yang sedang galau katanya lagi butuh sandaran. You should hook up with. It's not astrology, it's empathy. We're just friends. Sekian lama tak jumpa, Milo pangling dengan tampilan Ava yang makin cantik dan terlihat bina-kabina-bina. Sama seperti halnya Danica, pacarnya yang bernama Teddy ini pun menyemangati Milo agar bisa jadian dengan Ava. Teddy, to see the person you big old heart. Sampailah mereka di acara puncak ketika ayahnya Teddy berpidato tentang cinta, cincin, dan tunangan. Ia dan istrinya berharap Danica dan Teddy bisa secepatnya menikah dan tidak ngebelot ke jenis pacaran mode kumpul kambing. Danica and Teddy. You know what? Compound with a shared backyard. Back here. No way, never. Kebersamaan mereka membuat Ava dan Milo akhirnya makin dekat. Setelah sekian lama, kedekatan mereka terhalang 5 kabupaten. Namun Ava menolak kembali tinggal di kota Southport meskipun kota kecil ini adalah kampung halamannya. Begitupun dengan Milo. Tapi mumpung mereka sedang bertemu, Milo mengajak teman-temannya untuk teler-teleran happy dan mendatangi tempat nongki mereka dulu. Yes, Yeah? let's go. No. I'm driving. Is that Stevie? Ava dan yang lain tidak menyangka Kang catering acara tunangan Danica adalah teman SMA mereka. Namun menurut Danica, wanita yang bernama Stevie ini pernah kena mentol dan sempat menjalani rehabilitasi. Tapi meskipun demikian, mereka sepakat untuk mengajak Stevie ajojing, mumpung saat ini adalah malam kemerdekaan negara Amrik. Want me to come? Yeah, come on. Okay. All right. What are you doing good. here? We were gonna go watch the fireworks where we used to. I can do the run back alone. You should go. It is the best view of the fireworks. Selain mabuk bako happy, mereka makin oleng karena dipadu sirup takokak yang memabukkan. Ditambah lagi keberadaan Stevie yang bisa diajak gila-gilaan, menambah keseruan mereka seperti semasa sekolah dulu. What? No! Oh my god! Dikira ada tanggul dan Nika marah akan kelakuan Teddy yang sengaja ngegetin ia dan teman-temannya. Kelakuan pria ini pun tak berhenti sampai di situ. Bahkan ketika melihat perayaan kembang api, si Teddy malah akan menantang pengendara agar berhenti di depannya. But there's a car coming. Man versus machine. Fuck out. He's gonna stop. Teddy! Teddy malah merasa bangga karena masih hidup di tengah kemarahan teman-temannya yang hampir saja melihat Teddy ketampar bemper. Get out the road. Akibat pintu yang terkunci, mereka kesulitan menyelamatkan si pengendara yang ternyata masih hidup. Mereka pun harus secepatnya menyelamatkan pria malang ini sebelum mobil terjun bebas ke dalam jurang. Mereka bingung antara harus lapor polisi atau segera pergi dari tempat ini. Karena meskipun ini kecelakaan, polisi bakal menyalahkan mereka karena telah nongkrong di tengah jalan. Kepanikan membuat Teddy gercep memanggil polisi untuk mengecek si pengendara yang entah masih hidup atau sudah pindah alam. Lalu setelah menghubungi bala bantuan, ia mengajak teman-temannya untuk segera pergi. Give them a statement or something? They want us to give. I just got my life back together. I can't. No! That guy was a... We should get out of the road. Ava, let's go. Okay, did all agree on that before we part ways? Teddy menyarankan agar mereka menutupi kejadian yang menimpa si pengemudi yang sepertinya sudah meninggoy. Ia pun mengingatkan agar jangan sampai ada yang kacaletot keceplosan ngomong karena bisa mengantarkan mereka ke dalam penjara. Keadaan ini membuat Ava dan yang lain bingung karena jika sampai berita ini kesebar, mereka bakalan masuk bui berjamaah. Yeah. Yeah. What about you, Ava? Please say you won't tell anyone. I won't tell anyone. Bad girl.
1 tahun kemudian, Ava kembali ke kota Southport untuk menghadiri acara ultah Danica. Ia pun turut membawa kenalan barunya yang bernama Taylor, si kepes gotik tapi paling hobi dengan tumpangan gretong. Feeling a little tension in this. Taylor bisa merasakan nuansa kegagalan cinta antara Ava dan Milo, karena siapa yang sangka kejadian di 1 tahun kebelakang membuat sesi PDKT mereka jadi berantakan. I would love to give you guys a little murder tour. Singkat cerita, mereka disambut Danica yang paling hobi pakai cosplay ubur-ubur. Tak lupa juga Steffi yang sudah standby dari subuh turut menyambut kedatangan Ava dan Milo. Thanks, babe. Let's get a spritz. Sampailah Danica di sesi unboxing kado yang kebanyakan cuma dakocan keramik plus berhala cantik. Lalu di tengah kebahagiaan Danica, perhatiannya tertuju pada sebuah surat yang bertuliskan, "Aku tahu apa yang kamu lakukan di musim panas lalu." Danica merasa bahwa si pengirim surat tahu akan kejadian yang ia alami bersama teman-temannya setahun yang lalu. Tapi anehnya tidak ada seorang pun yang mengetahui siapa pengirim surat ini. Who? Teddy. Danica menduga ini adalah perbuatan Teddy yang kini sudah menjadi mantannya. Karena tidak mungkin ada orang lain yang tahu tentang kejadian yang mereka alami setahun yang lalu. None that I could find anyway. What if someone saw what happened? Trying to ruin my life. Singkat cerita, mereka mendatangi Teddy si anak pejabat dan langsung menceritakan surat yang tadi. Is this a joke or something? I don't... Teddy membantah telah membuat surat apalagi berniat untuk meneror Danica. Lagian ia gak mau terus mengungkit kejadian yang sempat membuatnya trauma. I'm in enough trouble with my dad as it is. Bo? Can you just talk about it? Go! Dikira si peneror, ternyata ini adalah pacar baru Danica yang bernama Wyatt. Lalu pria ini menyuruh Danica mandi daripada banyak melamun nongkrongin jendela. Queen. Wyatt heran kenapa kolam renang tiba-tiba menyala, padahal di rumah ini cuma ia bersama Danica. Penasarin dong. Hello? Danica tidak bisa mendengar penderitaan pacarnya yang sedang diserang oleh seseorang yang misterius. Sementara Wyatt cuma bisa menahan sakit sambil mencari tahu siapa yang sedang ngoprek bedil panah. Take the code to my crypto wallet! Babe, it's giving nuptial. Wyatt? Selain menemukan kematian Wyatt, Danica melihat sebuah tulisan yang memiliki arti "kamu tidak bisa menghapus masa lalu". Kematian Wyatt benar-benar membuat Danica dan teman-temannya bertanya-tanya. Namun Danica menduga jika semua ini pasti ada hubungannya dengan apa yang mereka alami di masa lalu. Tak lama kemudian Teddy dan ayahnya datang dan akan memberi pengamanan saat mereka pulang dari kantor polisi. A ride home. I know it sounds crazy, but what happened? Mereka mulai menebak-nebak akan si pelaku yang sudah pasti mengetahui kelakuan mereka di masa lalu. Mulai dari ayahnya Teddy, sampai si Taylor yang bekerja sebagai pembawa acara podcast. Namun seperti hanya Teddy, Ava pun mengklaim bahwa sahabatnya itu tidak tahu akan insiden yang menimpa si pengendara itu. What's up, Slaughter Gang? Mereka mendengar rekaman podcast Taylor yang sedang membahas kemunculan sosok psikopat pada tahun 1997, di mana kejadian tersebut adalah kisah dari film I Know What You Did Last Summer yang pertama. Dan seperti yang kita tahu, sosok psikopatnya pun sama, mulai dari pakaian,
dan senjata yang digunakan. Mulai deh mereka mengait-ngaitkan apa mungkin sosok psikopat yang sekarang ada hubungannya dengan kejadian pada tahun 97 itu. When I first arrived, I was shocked at the Singkat cerita, Taylor ditugaskan untuk mencari info tentang psikopat di masa lalu yang bersenjatakan pengait ikan. Kejadian itu pun menggemparkan kota Southport sampai-sampai harga properti di kota kecil ini pada murah. Dari keadaan tersebut muncullah seorang sultan bernama Grant yang katanya banyak membeli rumah di kota ini. Maka dari itulah, Taylor curiga Grant ada hubungannya dengan sosok psikopat yang secara tidak langsung membuatnya untung banyak. Our journey begins with it's about what it used to be. Come on. Mereka kini berada di salah satu properti milik Grant. Taylor yang tahu betul tentang kejadian pada tahun 97 pun berharap bisa menemukan petunjuk tentang psikopat yang sekarang. Looks like she's dead. Julie James, Southport native. Taylor sangat bersemangat kalau sudah urusan psikopat seperti ini. Karena bagaimanapun juga kemunculan psikopat yang sekarang akan mendongkrak popularitasnya sebagai tukang podcast. I know what you did last night. Look, Ava curiga jangan-jangan kenalan barunya ini terlibat atau bisa juga adalah sosok psikopat yang telah menghabisi Wyatt. Tak lama kemudian Taylor menyuruh Ava untuk menunggu karena ia akan mengecek lantai atas dulu. Ava gercep membuat pesan suara untuk meminta teman-temannya agar cepat datang ke tempat ini. Lalu tiba-tiba ia melihat orang misterius yang ia pikir ini adalah Taylor. Ava? Setelah menyabet punggung psikopat, Ava akhirnya berhasil lolos. Lalu setelah psikopat pergi, Ava mencari Taylor yang masih berada di bangunan ini. Ava? Did it go? Just go! Go, get out! Steffi akhirnya datang ketika Taylor terus diburu psikopat. Namun ia tidak bisa berbuat banyak karena semua pintu sudah dikunci. I'm a fan. Kelakuan psikopat yang sudah menelan dua korban tentu saja menggemparkan kota Southport. Lalu Pak Paul meminta Ava and the gang agar datang ke balai kota untuk membahas rentetan kejadian yang sama persis dengan kasus di masa lalu. Lalu Ava teringat akan cerita dari Taylor tentang sosok wanita bernama Julie yang dulu berhasil selamat dari serangan psikopat. Julie. Tanpa menyebutkan kematian si pengendara mobil, Ava langsung menceritakan apa yang sedang terjadi, terutama sosok psikopat yang bersenjatakan pengait. Lalu Ava meminta tips dan triks agar ia dan teman-temannya bisa selamat seperti Julie. Mendengar Ava yang terus nyerocos, Julie jadi punya satu pertanyaan untuk Ava. What did you do last summer? Shit, I'm so sorry. Ava dibawa ke rumah Julie setelah menceritakan nasib si pengendara yang dulu ia dan teman-temannya tinggalkan di dasar jurang. Lalu ketika Ava mengajak untuk mencari tahu si pelaku, Julie menolak karena masih trauma terhadap orang yang bersetelan nelayan plus bawa pengait. You can't run, you can't hide. Singkat cerita, balai kota dipenuhi warga Southport termasuk orang tua Taylor dan Wyatt. Namun si wali kota dan polisi malah menganggap kematian Wyatt adalah pembunuhan biasa, sementara kematian Taylor adalah murni karena bundir. Can I offer an alternative, Grant? Tyler was killed. I was chased, okay? Stolen car off the road. This isn't the first time. Seorang pria bernama Ray menyebutkan bahwa kematian yang menimpa Wyatt dan Taylor sama persis dengan yang terjadi di tahun 97. Dan asal kalian tahu guys, selain atasannya Steffi, pria tua ini adalah sahabatnya Julie. Akan tetapi si wali kota tetap tidak percaya dengan sosok psikopat yang dibicarakan oleh Ray. Lalu si wali kota mengenalkan seorang pendeta bernama Judah. Kali aja pihak keluarga korban butuh sandaran atas kematian anak-anak mereka. Every one of you are welcome. Singkat cerita, Steffi dan teman-temannya menceritakan kematian si pengendara kepada Ray, yang mereka pikir adalah sumber dari kemunculan sosok psikopat. Dan karena alasan itulah Ray menyuruh mereka untuk mencari tahu dulu orang yang sebenarnya nyungsep ke dalam jurang itu. Karena jika sudah ketemu, mereka bakalan bisa dengan mudah menemukan orang-orang yang bisa saja ingin menuntut balas kepada Steffi dan teman-temannya.
Call us later. Hello. Mereka mendatangi Kang Loak untuk mencari tahu si pengendara mobil yang juntai ke dalam jurang. Dan dari pria inilah Ava dan teman-temannya mendengar kabar bahwa orang yang mereka cari bernama Sam dan sudah meninggoy akibat nyungsep ke dalam jurang. Namun sungguh tak disangka mobil yang ia gunakan adalah milik Pak Pendeta. What are we even doing here? Danica dan Teddy mendatangi pemakaman untuk memastikan Sam benar-benar sudah meninggoy. Lalu ketika menemukan kuburan Sam, mereka bisa melihat bahwa seseorang belum lama mengunjungi kuburan ini. Nanyalah ke Mang Yadi. Tapi untuk mengetahui siapa orang tersebut, Mang Kuncen akan mengecek dulu rekaman CCTV. I'll check that out. Maybe there was a lot of footage to go. Mereka mulai bete karena Mang Yadi belum juga muncul. Kemudian Teddy meminta Danica untuk menunggu sementara ia akan menyusul si kuncen kuburan. Danica meminta maaf karena dulu ia dan teman-temannya malah pergi daripada lapor polisi. Namun bagi psikopat tidak ada kata ampun bagi Danica dan teman-temannya. Did the cop? Sam stole his car. What if Sam did? Setelah lolos dari serangan psikopat, mereka merasa yakin bahwa orang di balik kostum psikopat adalah orang terdekat Sam. Namun mereka tidak mengerti kenapa Sam bisa menggunakan mobil Pak Pendeta. Apakah mereka besti-bestian? Atau bisa juga Sam adalah pencuri yang sedang membawa kabur mobil Pak Pendeta? Figure out what to do tomorrow. Saat Steffi pergi bekerja, kedua pasangan jadah ini tidak mungkin tinggal diam. Lalu mereka mulai mencari lapak masing-masing, meskipun status Ava dan Milo semerawut. Do you want to cuddle? I don't know what I would have done if something had happened. I caught Teddy's mom kissing her tennis instructor. Milo tetap saja bingung harus ngapain dulu karena hubungannya dengan Ava kadang kenceng, kadang kababayut. Hingga ia pun mencari angin dulu sebelum kembali ke kamar dan melancarkan serangan kepada Ava. Kunaon ari urang teh? Milo heran kenapa pintu jadi sudah terkunci. Lalu ia mencari jalan masuk lain untuk kembali menemui Ava. Ava? Ava tidak tahu akan nasib Milo yang sudah tewas oleh serangan psikopat. Lalu ketika mendengar suara mobil Milo, Ava gercep meminta Milo agar jangan pergi dulu. Lalu dengan santuinya psikopat membalas pesan suara Ava agar wanita ini tidak terus-terusan menghubungi Milo. Di keesokan harinya, Danica dan Ava mendatangi tempat Pak Pendeta untuk mencari tahu siapa Sam yang sebenarnya. Mereka pun berharap bisa menemukan orang yang dicurigai sebagai sosok psikopat. Lalu ketika mendengar Pak Pendeta sedang keluar, Danica yang pura-pura ke WC gercep mencari petunjuk tentang siapa Sam yang sebenarnya. Ava berusaha menahan Pak Pendeta agar jangan pergi dulu ke ruangannya. Tak lama kemudian Danica menemukan fakta bahwa Sam dan Pak Pendeta ternyata sahabatan. Hingga Danica pun menduga jangan-jangan sosok psikopat itu adalah... One moment and I'll be right back with that book. Judah. He's hiding something. Mereka langsung mendatangi polsek berharap Pak Polisi segera menyelidiki Pak Pendeta. Tapi sayang, Pak Pol menganggap tuduhan Danica dan Ava terlalu mengada-ngada. Hey.
text the group, my phone's dead. Mereka tidak tahu bahwa nasib Teddy sedang terancam. Tak lama kemudian, Ava baru sadar ternyata mereka telah dikurung oleh Pak Polisi. Di sisi lain, Steffi kesulitan menghubungi HP Danica dan Ava yang sebenarnya ketinggalan di dalam mobil. Kepanikan Steffi pun membuat Ray khawatir dan meminta karyawannya ini agar jangan terlalu berurusan dengan hal yang berbahaya. Terlebih Ray sudah berjanji kepada almarhum ayahnya Steffi untuk selalu menjaganya. Come on, let's go. Untuk kedua kalinya, Teddy mendapatkan teror dari sosok psikopat. Ia yang penasaran pun berusaha mencari tahu siapa orang yang sok misterius di rumah mewahnya. Dengan segenap luka di tubuh, Teddy berusaha untuk mencari pertolongan. Ia pun terus memanggil-manggil sang ayah yang sedang santuy dengerin musik. Di keesokan harinya, Danica dan Ava bisa melihat kesibukan para polisi yang baru mengetahui kematian Teddy dan ayahnya. Para warga pun terus berdatangan untuk melihat jasad ayah dan anak yang sudah dijadikan karya seni oleh sosok psikopat. Ray menyuruh mereka untuk segera pergi karena keadaan semakin kacau. Lalu Steffi akan membawa kedua temannya pergi ke dermaga untuk lanjut meninggalkan kota ini. That's his car. No! Wait. Ava begitu histeris saat menemukan jasad Milo. Keadaan ini membuat mereka gercep menuju kapal ketika para polisi akan menangkap Pak Pendeta. Dugaan Ava ternyata salah karena Pak Pendeta ternyata turut menjadi korban sang psikopat. Lalu siapa orang yang dibalik kostum psikopat bersenjatakan pengait itu? Danica dan Ava merasakan kesedihan yang mendalam setelah kehilangan orang-orang yang mereka sayangi. Tak lama kemudian mereka mendengar suara dari jangkar kapal yang telah diturunkan oleh Steffi. Ngapain mau berhenti di tengah laut seperti ini? Take a look at this. Para polisi menemukan fakta baru bahwa Sam adalah temannya Steffi. Apakah Steffi adalah sosok psikopat? Danica, I thought that was obvious by now. Mereka tidak menyangka Steffi adalah sosok psikopat yang sudah banyak menelan korban. Kemudian Steffi menceritakan kepedihannya setelah mengetahui orang yang juntai ke jurang itu ternyata adalah Sam yang merupakan teman baik ia dan Pak Pendeta. Hampir setahun Steffi meratapi kematian Sam hingga ia pun sempat mau bundir. Namun ketika mendengar Ava kembali ke kota Southport, Steffi jadi ingin menghabisi orang-orang yang telah mengakibatkan Sam terjatuh dan meninggalkannya mati sendirian di bawah jurang. Ava minta tolong kepada Ray yang ternyata mengikuti kapal dari belakang. Sementara Danica sedang kewalahan menghadapi kemarahan Steffi sang psikopat. Are you okay? Ray dan Ava berusaha menenangkan Steffi yang sedang ingin menghabisi Danica. Namun usaha mereka sedikit pun tidak menghentikan kelakuan Steffi. Stevie, you don't want to... Ray kecewa capek-capek ngurus dari bocil, Steffi malah jadi psikopat seperti ini. Tapi sedikit pun Steffi tidak menyesal dan ingin segera menghabisi Ava. Yes, I did. Steffi terpaksa dihabisi Ray sebelum ada korban selanjutnya. Sementara Ava begitu bersedih setelah melihat apa yang telah menimpa Danica. With Ray, Julie did all of this alone. Singkat cerita, Julie mendengar bahwa sosok psikopat itu adalah Steffi. Namun ia baru tahu ternyata Steffi adalah anak angkatnya Ray. Ava bersantuy dulu di tempatnya Ray setelah kejadian tragis yang mereka alami. Tapi tiba-tiba Ava melihat sabetan di punggung Ray yang menunjukkan bahwa pria ini adalah sosok psikopat yang pernah ia hadapi.
Waduh, Ava baru tahu ternyata psikopat fisherman ternyata ada 2. Ia pun bingung bagaimana cara untuk kabur tanpa membuat Ray curiga. There's just one problem. Ray mengakui alasannya menjadi psikopat semata-mata untuk menjadi partner yang baik bagi anak angkatnya. Namun ia membantah telah menghabisi Steffi seperti sangkaan Ava. Dan kali ini ia gak mau sampai ada saksi hidup atas apa yang telah Ray lakukan. Ava? Julie? Ava masih bisa bertahan meskipun sebilah pisau masih nyantol di punggungnya. Tak lama kemudian Ray pun datang dan akan turut menghabisi Julie sebelum lapor polisi. And I knew how to help her get that. I think I'll say it was you. What are you waiting for? Untung saja Ava keburu bertindak dan menghabisi Ray menggunakan senjatanya sendiri. Lalu ketika Ray sudah benar-benar matot, kepolisian Bombay yang selalu muncul belakangan akhirnya datang. Are you okay? Danica ternyata masih hidup setelah mengambang di laut dan kebawa arus sampai ke pantai. Senang dong, karena bagaimanapun juga ia dan Ava adalah orang-orang yang berhasil selamat dari duet psikopat. Ditambah lagi mereka punya teman baru yang akan menemani mereka. Lalu di tengah kebersamaan mereka, Ava berkata bahwa Steffi masih hidup setelah Ray pura-pura menembaknya. What the f***? Kemudian kita beralih ke temannya Julie yang juga pernah berhadapan dengan sosok psikopat. Sekian lama berlalu, wanita ini tiba-tiba melihat berita kematian Ray setelah sempat menjadi sosok psikopat. I hope she's in therapy. Is still at large. Julie jauh-jauh datang untuk menunjukkan sesuatu kepada sahabatnya ini. Karena setelah kematian Ray, Julie mendapatkan sebuah surat ancaman yang sepertinya berasal dari psikopat jilid ketiga. I was really hoping you were gonna say that. Siapa sangka semua kekacauan ini berawal dari kepedihan Steffi yang telah kehilangan Sam. Tragisnya lagi, Steffi dan teman-temannya malah buru-buru kabur daripada menolong Sam yang meregang nyawa di dasar jurang. Namun setelah semuanya terungkap, kesedihan Steffi berbalik menjadi amarah, padahal dirinya pun sama-sama ikutan kabur. Lalu di akhir cerita, Steffi yang masih hidup kembali mendapatkan kesedihan atas kematian Ray. Maka dari itulah, Steffi sepertinya akan lanjut menjadi sosok psikopat dan menghabisi semua teman-teman Ray yang ia anggap tidak bisa melindungi ayah angkatnya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back